Sahabat-sahabat, izinkan aku bertanya satu hal yang mungkin pernah mampir di benak kalian. Apa mimpi terbesar yang kalian punya? Mimpi yang begitu dalam sampai terkadang membuat kalian susah tidur. Mimpi yang saat dibayangkan seolah bisa mengubah segalanya. Hidupmu, hidup orang yang kau cintai, bahkan mungkin jalan keturunanmu di masa depan. Setiap orang punya mimpi itu. Ada yang mengakuinya dengan jujur, ada juga yang menyembunyikannya karena takut terlihat lemah atau dianggap terlalu tinggi angan-angan. Tapi percayalah, mimpi itu ada. Ia bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Sekarang coba bayangkan sebuah skenario. Seseorang berkata padamu, kamu hanya punya waktu 1 tahun untuk mewujudkan semua yang kamu impikan. Kalau kamu berhasil, hidupmu berubah selamanya. Kalau gagal, semua itu hilang. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu akan menjalani hari-harimu? Dan yang lebih penting, siapa yang akan kamu pilih untuk menjadi dirimu? Pertanyaan ini bukan sekadar imajinasi kosong. Pertanyaan ini adalah cermin. Cermin yang memaksa kita menatap ke dalam diri, menggali apa yang sungguh-sungguh berarti. Karena pada akhirnya, tindakan besar manusia tidak pernah lahir tanpa sebab yang besar pula. Cinta, ketakutan, rasa bangga, rasa ingin diingat, rasa ingin membuktikan diri, rasa penasaran, semua itu adalah bahan bakar. Tapi bahan bakar apa yang sedang menggerakkanmu sekarang? Kita seringkali mencari lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kenyamanan. Dan terkadang orang akan bertanya, kenapa kamu begitu serakah? Kenapa kamu tidak bisa merasa cukup? Mungkin jawabannya sederhana. Aku ingin diakui. Aku ingin membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Tapi kalau kita gali lebih dalam, alasannya seringkali karena kita merasa tidak cukup berharga sejak awal. Kita merasa bukan siapa-siapa. Kita merasa tidak pintar, tidak tampan, tidak kaya, tidak punya sesuatu yang membuat orang menoleh. Kita merasa hanyalah satu dari miliaran manusia di bumi. Lalu pertanyaan itu muncul lagi. Apa arti hidupku? Apa bedanya kalau aku ada atau tidak? Perasaan itu wajar. Banyak dari kita pernah merasakannya. Tapi disinilah letak ujian hidup. Apakah kita akan berhenti di titik itu? Ataukah kita memilih untuk terus melangkah meski dengan segala ketidakpastian? Sebelum kita ada, kita tidak ada. Selama miliaran tahun kita kosong. Setelah kita pergi, kita akan kosong lagi selama miliaran tahun. Dibandingkan luasnya jagat raya, umur kita hanyalah sekejap. Dibandingkan dengan galaksi yang berputar, kita hanyalah titik kecil di dalam tarian kosmik yang tak pernah berhenti. Lalu, apa gunanya? Kenapa repot-repot berusaha? Justru disitulah rahasia kehidupan. Hukum alam memberi kita pelajaran. Di setiap putaran planet ada keteraturan. Di setiap gelombang laut ada pola. Di setiap bintang yang lahir dan mati ada siklus. Semesta ini berjalan dengan hukum yang tak bisa ditawar. Gravitasi tidak peduli siapa kamu. Matahari terbit untuk semua orang, kaya atau miskin. Malam turun tanpa pilih kasih, dan hidup manusia pun tunduk pada hukum yang sama. Barang siapa berusaha, ia akan melihat hasil. Barang siapa lalai, ia akan merasakan akibat. Hukum ini tidak pandang bulu, dan justru disitulah keadilannya. Kalau alam semesta saja tunduk pada hukum, mengapa kita merasa bisa hidup tanpa disiplin? Kalau planet-planet tidak pernah berhenti berputar, mengapa kita menyerah hanya karena rasa lelah? Kalau bintang rela meledak demi melahirkan elemen kehidupan, mengapa kita takut menderita sedikit demi membangun masa depan? Penderitaan bukan hukuman, ia adalah hukum alam. Tekanan melahirkan kekuatan, gesekan menyalakan api, runtuhnya sesuatu memberi ruang bagi lahirnya yang baru. Maka mari kita belajar melihat rasa sakit bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Rasa sakit adalah motivator perubahan. Tubuh kita lebih kuat daripada yang kita kira. Yang sulit sebenarnya bukan bertahan dari sakit fisik, melainkan bagaimana kita bisa peduli tanpa terbebani, mencintai tanpa mengekang, berharap tanpa menggenggam terlalu erat. Masa depan ada di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa mengontrol semuanya. Tapi kita bisa memilih untuk tetap melangkah. Kita bisa memilih untuk ramah pada kegagalan. Kita bisa memilih untuk mulai lagi, meski berkali-kali jatuh. Ya kita akan tampak bodoh. Ya kita akan ditertawakan. Ya kita akan gagal. Tapi tidak apa-apa. Karena orang yang berani gagal adalah orang yang benar-benar hidup. Orang yang tidak takut terlihat konyol adalah orang yang sedang belajar tumbuh.
Dan ketika kita benar-benar berkomitmen, tapi di saat yang sama juga belajar untuk tidak terikat pada hasil, disitulah kita menemukan kebebasan sejati. Bayangkan hidupmu seperti perjalanan mendaki gunung. Mungkin kamu tidak akan sampai ke puncak tertinggi. Tapi apa yang kamu lihat di jalan, siapa yang menemanimu, dan apa yang kamu lakukan selama mendaki, itulah makna yang sesungguhnya. Kalau semua hasil akhirnya hilang, jejak kebaikan yang kau tinggalkan di hati orang lain akan tetap ada. Jadi mari kita bicara tentang strategi hidup. Pertama, jangan lari dari ketakutan. Hadapilah. Ketakutan hanyalah sinyal, bukan musuh. Gunakan dia sebagai bahan bakar, bukan sebagai penghalang. Kedua, fokuslah pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu ulang setiap hari. Perubahan besar jarang lahir dari satu lompatan. Lebih sering, ia lahir dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Ketiga, jagalah hubunganmu dengan orang-orang terdekat. Jangan sampai ambisi membuatmu merusak orang yang kau cintai. Mereka adalah alasanmu, mereka pula yang akan menopangmu saat kau rapuh. Keempat, jangan benci kegagalan. Perlakukan ia seperti guru. Kegagalan memberitahu apa yang tidak berhasil, agar kamu bisa memperbaiki. Jika kamu bisa belajar darinya, setiap jatuh justru mendekatkanmu pada tujuan. Kelima, temukan kebahagiaan dalam proses, bukan hanya di garis akhir. Kalau kamu hanya menunggu hasil untuk merasa puas, kamu akan kehilangan kehidupan yang sedang berjalan di depan matamu. Belajar nikmati perjuangan, nikmati rasa lelah yang berarti, nikmati momen kecil yang memberi senyum. Sahabat-sahabat, mungkin malam ini kamu terjaga. Mimpi itu datang lagi, membuat hatimu gelisah. Jangan abaikan, dengarkan dia, tanyakan pada dirimu, apa alasan paling jujur aku mengejar ini? Apakah demi gengsi atau demi cinta? Apakah demi nama besar atau demi memberi manfaat? Jawaban itu penting, karena kalau alasannya benar, bahkan kegagalan pun terasa indah. Tapi kalau alasannya salah, bahkan keberhasilan bisa terasa hampa. Ingatlah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir. Hidup ini tentang siapa yang mau terus berjalan, meski jalannya berat. Hidup ini tentang siapa yang mau tetap membawa orang lain bersama-sama, bukan meninggalkan mereka di belakang. Hidup ini tentang siapa yang berani memberi arti pada waktu yang singkat ini. Jadi apa yang akan kamu lakukan dengan 1 tahun yang tersisa? Apa yang akan kamu pilih untuk dilakukan esok hari? Jangan tunggu jawaban yang sempurna. Jangan tunggu kondisi yang ideal. Besok pagi, bangunlah, hadapi harimu, dorong batumu lagi. Lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan bukan karena takut, tapi karena cinta. Cinta pada hidupmu, cinta pada orang yang kau sayangi, cinta pada kesempatan kecil yang kau dapat. Dan ketika malam tiba lagi, kamu bisa duduk, tersenyum, dan berkata pada dirimu sendiri, hari ini aku sudah mencoba sebaik yang aku bisa. Dan itu sudah cukup. Karena begitulah hukum alam bekerja. Setiap benih yang ditanam, pada waktunya akan tumbuh. Setiap tetes keringat yang jatuh, pada waktunya akan berubah menjadi buah. Setiap usaha, meski kecil, akan meninggalkan jejak. Semesta tidak pernah ingkar pada mereka yang benar-benar berusaha. Dan kamu adalah bagian dari semesta itu. Kamu dilahirkan bukan untuk menyerah, tetapi untuk menegakkan dirimu, menantang badai, dan memberi makna sebelum waktumu habis. Itulah kehormatan sejati manusia. Kalau kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan pesan ini kepada mereka yang kau cintai, karena mungkin satu kalimat bisa jadi cahaya di tengah gelapnya hidup seseorang. Tekan tombol like kalau kau merasa tergerak, dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan ini.